Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hafidin. NIM saya 191152006. Dan juga ada teman saya Mbak Nur Laila Manzil Hidayah dengan NIM 191151188. Kami di sini ingin mencoba untuk menjelaskan apa itu kebutuhan perubahan dalam manajemen teknologi. Langsung saja penjelasannya pada rekan saya Mbak Nur Laila Manzil. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Laila Manzil Hidayah dengan NIM 1911511188. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen teknologi. Manajemen teknologi menurut Cakra-Atmaja tahun 1997 seperti dikutip Gumbira Said tahun 2021, manajemen teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan cara melakukan proses manajemen yang tepat. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Jadi sebenarnya bukan semata berkaitan dengan kajian teknis misalnya di lantai produksi, tetapi juga mengenai bagaimana menciptakan atau membuat teknologi dan pengelolaannya di sebuah organisasi. Dan manajemen teknologi ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu ada strategis dan operasional, yang dimana strategis maksudnya ini berada pada posisi manajemen menengah ke atas dalam perusahaan, lalu operasional ini yang berkaitan dengan teknis keilmuan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dengan adanya teknologi. Adapun untuk kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia. Contohnya ketika kita ingin belanja dan kita tidak perlu lagi untuk pergi ke tempat belanja itu, kita cukup pesan menggunakan aplikasi belanja online. Yang kedua yaitu dapat segala sesuatu jadi lebih mudah dengan cepat. Contohnya mudah berkomunikasi, yang dimana kita tidak perlu lagi untuk mengirim pesan lewat kantor pos, dan sekarang cukup untuk membuka aplikasi yang bisa berkomunikasi lewat telepon ataupun video call. Yang ketiga yaitu dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Ketika kita ingin tahu berita terupdate hari ini, kita tidak perlu lagi untuk membeli koran dan cukup membuka Google dan menanyakan kabar terbaru pada hari itu juga. Yang keempat yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan secara luas. Ketika kita ingin belajar hal lain, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari hal tersebut. Cukup dengan mengetik apa yang kita cari, lalu tak lama hal itu pun langsung muncul di layar handphone. Selanjutnya itu ada kekurangan pada teknologi. Yang pertama, jika memperoleh informasi yang negatif dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Yang kedua, dapat menyebarkan polusi. Semakin banyak manusia menggunakan teknologi seperti kendaraan bermotor, maka pencemaran semakin bertambah. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan rasa malas pada diri manusia. Selanjutnya yaitu ada tujuan perubahan teknologi. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan masyarakat adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Perubahan ini terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut, yang pertama yaitu ada perubahan rutin, yang dimana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua yaitu ada perubahan peningkatan, yang dimana mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga yaitu ada perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfian.
Terima kasih kepada Mbak Nurlaila Manzil atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi. Perbaikan efisiensi itu apa? Perbaikan efisiensi adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi yang diterapkan pada level operasional organisasi. Lalu yang kedua ada perbaikan efektivitas. Perbaikan efektivitas itu apa? Yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efektivitas yang diterapkan pada level manajerial organisasi. Lalu yang ketiga ada strategic improvement, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan untuk perbaikan daya saing yang diterapkan pada level eksekutif. Selanjutnya adalah peranan teknologi informasi dalam organisasi. Jadi yang pertama ada fungsi operasional. Teknologi informasi dalam organisasi dalam fungsi operasional yang digunakan untuk agar strukturnya itu lebih ramping setelah diambil alih fungsinya secara manajemen teknologi informasi. Lalu yang kedua ada fungsi monitoring dan juga kontrol. Jadi fungsi ini mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan pada bagian yang level manajerial dalam setiap fungsi manajer. Jadi manajer di lapangan itu bisa langsung ke kontrol sama aplikasi. Lalu yang ketiga ada fungsi planning and decision, yaitu keberadaan teknologi informasi dianggap sebagai enable dari rencana-rencana organisasi yang merupakan sebuah knowledge generator bagi pimpinan perusahaan yang diharapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting dalam setiap harinya. Jadi pada para manajer kan pasti harus dikasih keputusan dalam mengambil keputusan di lapangan. Jadi kalau misalkan ada teknologi informasinya itu informasi bisa langsung nyampe gitu cepat. Lalu yang ketiga ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk dalam infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi diterapkan pada posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi agar lebih efektif dalam menjalin komunikasinya. Lalu selanjutnya ada fungsi integrasional yang merupakan sebuah peranan yang cukup penting karena dipicu oleh semangat globalisasi untuk saling antar perusahaan itu menjalin suatu komunikasi atau kemitraan dari luar gitu. Jadi lebih fleksibel lah kalau misalkan kita kerja sama perusahaan di luar itu lebih gampang gitu. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.